Halo semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi satu buah video yang membahas tentang perbedaan hukum korupsi di Malaysia dengan di Indonesia ya. Dan bagaimana perbedaannya, jom sekarang kita tengok ya. Halo Bedekers. Sudah rahasia umum kalau Indonesia dan Malaysia adalah negara tetangga sekaligus rival yang kadang sengit, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi. Tentu, tindakan dan aturan yang diterapkan juga berbeda. Lalu bagaimanakah cara kedua negara ini mengatasinya? Mari kita simak perbedaan penjara dan hukum negara Indonesia versus Malaysia. Mari kita bongkar. Kita lihat ya. Di Indonesia, Apa lembaga yang perbedaannya? menangani pelaku korupsi atau koruptor adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK. Sedangkan di Malaysia KPK, betul. namanya SPRM atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sebagai lembaga negara, SPRM, KPK ya? bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbeda dengan Malaysia, SPRM adalah sebuah agensi di bawah jabatan Perdana Menteri. Tapi bukan berarti di bawah Perdana SPRM Menteri, terletak di bawah jabatan Perdana Menteri, melainkan ia hanya sekedar terlibat dalam urusan kewenangan dan kaki tangan saja. Faktanya, dalam menjalankan urusan harian, ia melaksanakan secara bebas dan terbatas oleh pegawai-pegawainya di bawah pengawasan ketua pengarah tanpa ada pengaruh campur tangan dari pihak manapun. Nah Bedikers, sekarang mari kita lihat hukum dari kedua negara ini. Berbicara tentang hukum, kedua negara ini sangat jauh berbeda penerapan hukum bagi para pelaku korupsi. Di Indonesia, hukuman para koruptor ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama penjara 20 tahun. Sedangkan di Malaysia, mulai mempunyai undang-undang tentang kasus korupsi sejak tahun 1961. Udah lama banget kan? Peraturan ini diberi nama Prevention of Corruption Act. Tapi lebih parahnya lagi, di tahun 1997 diberlakukan peraturan baru yaitu Anti-Corruption Act. Tujuannya supaya menguatkan hukum bagi para koruptor. Jadi jika ada pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi dan terbukti bersalah maka ia dihukum gantung. Keren banget kan? Wah, hukum gantung. Coba bayangkan jika hukum ini diterapkan di Indonesia. Mungkin pejabat negara kita sudah habis kali ya? Tapi Indonesia selalu memperkuat hukum dengan memberikan sanksi untuk pencuri uang negara. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah untuk setiap orang pelaku korupsi. Dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana pasal itu menyatakan dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, dan denda pidana paling sedikit adalah 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah untuk pelaku koruptor di Indonesia. Tak cuma itu, dalam pasal 2 lebih menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu pidana akan dijatuhi hukuman mati. Mirisnya masih banyak saja pelaku koruptor. Mereka tak henti-hentinya dan jaranglah orang yang dihukum mati di Indonesia ya. Saat ini. Sampai-sampai lembaga negara Mahkamah Agung atau yang dikenal MA juga turut serta mengeluarkan peraturan tentang korupsi, yaitu Perma atau Peraturan Mahkamah Agung yang tertuang dalam peraturannya nomor 1 tahun 2020. Perma ini berlaku untuk terdakwa korupsi yang dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Prinsipnya terdakwa merugikan keuangan negara. Perma ini membagi 5 kategori. Satu paling berat yaitu kerugian negara lebih dari 100 miliar rupiah. Kategori berat yaitu kerugian negara 25 miliar hingga 100 miliar rupiah. Kategori sedang yaitu kerugian negara 1 miliar hingga 25 miliar rupiah. Kategori ringan yaitu kerugian negara 200 juta hingga 1 miliar rupiah. Dan kategori paling ringan yaitu kurang dari 200 juta rupiah. Selain faktor uang negara yang dicuri, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi si koruptor. Ada 3 jenis kesalahan, yaitu kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi.
kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa sedang. Kesalahan rendah, dampak rendah, dan keuntungan terdakwa rendah. Sementara untuk pidana hukum yang diterima berdasarkan simulasi hukuman Perma 1 tahun 2020 ini adalah penjara seumur hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun. Terdakwa korupsi 100 miliar lebih, kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi. Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara. Terdakwa korupsi 100 miliar lebih, kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa sedang. Penjara 10 tahun hingga 13 tahun penjara, yakni terdakwa korupsi 25 miliar lebih, kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan. Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara, terdakwa korupsi 25 miliar hingga 100 miliar, kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi. Sementara penjara 10 tahun hingga 13 tahun penjara, yakni terdakwa korupsi 25 miliar hingga 100 miliar rupiah, kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa sedang. Terakhir penjara 8 hingga 10 tahun penjara, di mana terdakwa korupsi 25 miliar hingga 100 miliar rupiah, kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan. Bagaimana Medikers? Soal hukum di Indonesia begitu rumit dibandingkan Malaysia, bukan? Di Malaysia hanya menerapkan hukuman gantung, tapi baru-baru ini kasus korupsi di Malaysia tidak memberlakukan hukum ini kepada Perdana Menterinya Najib Razak. Keputusan Hakim Naslan menyatakan bahwa Najib Razak divonis bersalah untuk kasus dakwa kekuasaan dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit atau sekitar 721,7 miliar rupiah. Dan demikian pembahasan mengenai hukum di Indonesia versus Malaysia. Lalu bagaimana dengan penjara bagi tindak pidana korupsi Indonesia versus Malaysia? Dari Indonesia, penjara bagi tahanan di Indonesia seringkali membuat kita geleng-geleng kepala. Bahkan membuat geram bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Soalnya penjara bagi pelaku koruptor dan tahanan narapidana lainnya sungguh jauh dari kata sengsara. Penjara koruptor bagaikan istana sedangkan napi lainnya hidup di sel yang kumuh dengan alas tikar dan makanan seadanya. Ya, betul. Kamar bagi pelaku koruptor. Di dalam kamarnya terdapat berbagai barang-barang mewah mulai dari kasur, TV, kamar mandi mewah, sofa, alat olahraga, bahkan gadget. Sudah seharusnya penjara memberikan efek jerah, bukannya malah bikin betah. Lalu mari kita melihat Malaysia. Penjara koruptor Malaysia seperti saja dengan penjara lainnya. Tak ada hal yang istimewa ataupun barang-barang mewah di balik jeruji besi. Bahkan Malaysia sangat membenci pelaku korupsi di negaranya. Lalu bagaimana dengan jumlah kasus korupsi di Indonesia dan Malaysia? Di Malaysia, kasus korupsi yang terakhir adalah kasus Najib Razak, sedangkan di Indonesia, menurut Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch atau ICW, merilis laporan kasus korupsi semester 1 2021. Jika di tahun sebelumnya yakni sebesar 169 kasus, maka di tahun ini, khusus selama 6 bulan awal tahun 2021, tercatat 209 kasus. Wah, jauh berbeda ya. Gimana menurut kalian, Medikers? Betul. Kalau di Malaysia itu ada case corruption ya, yang mana dilakukan oleh salah satu Perdana Menteri Malaysia dan dia juga merugikan kerajaan itu dalam berbilion-bilion ringgit Malaysia ya. Dan di situ kerajaan pun menyita beberapa barang branded milik istrinya juga, yaitu berupa bag dan beberapa perhiasan ya. Dan itu sampai beberapa kontainer seperti itu. Dan berita ini pun sangat ramai di Indonesia karena ini case besar selama di Malaysia ya. Dan mengenai kasus ini pun saya kurang tahu pasti ya apakah Perdana Menteri Malaysia itu sudah ditangkap atau belum. Dan jika sahabat semua tahu, sahabat boleh komentar di bawah. Dan sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.